Yanti. Waalaikumsalam, Bu Novi. Selamat siang Bu Yanti. Siang juga. Bagaimana kabar Bu Yanti hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yanti, hari ini ada jam pelajaran ke berapa ya matematika? Ke-5 ke-6 Ibu kebetulan. Baiklah, untuk jam ke-5 ke-6 ya saya akan observasi Bu Yanti ya di kelas gitu. Ya. Tapi sebelumnya saya akan melaksanakan dulu praobservasi. Baik. Ya, adapun tujuan yang dilakukan ya praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal agar lebih percaya diri dan lebih memberikan pembelajaran yang lebih bermakna lagi kepada murid ya Bu Yanti. Dan adapun tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan Bu Yanti di dalam kelas. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, ya. Apa tujuan pembelajaran Bu Yanti yang akan dilaksanakan hari ini? Baik Bu, Bu Novi, terima kasih. Kebetulan untuk materi hari ini itu tentang bangun ruang, Bu Novi. Cuman topiknya saya ambil itu tentang balok. Nah, tujuan pembelajarannya itu tentang mengetahui definisi balok, itu yang pertama. Itu yang kedua, ada 4, cuman yang kedua itu tentang mengetahui jaring-jaring balok. Yang ketiga, menentukan rumus balok. Yang terakhir atau yang keempat itu menentukan luas permukaan balok. Baik Bu Yanti, terima kasih ya. Tadi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini ya. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan mengenai area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran ini apa ya? Nah, baik Bu. Kebetulan karena matematika itu adalah bagi siswa itu sangat sulit gitu. Jadi pengembangan yang saya lakukan itu untuk mengetahui keaktifan siswanya itu sendiri, terus mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk mendalami tentang baloknya, terus selain itu juga bagaimana mengetahui karakter siswa tersebut itu saja. Bagus sekali ya. Tadi area Yang pengembangan paling yang utama sih keaktifan siswanya. baik. Bagus sekali Bu Yanti. Tadi area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Yanti ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran ya, baik metode, model pembelajaran ya, atau strategi yang digunakan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Yanti. Karena kebetulan topiknya itu tentang balok, maka yang saya lakukan itu mengetahui dulu modelnya dulu pembelajaran itu saya gunakan menggunakan discovery learning. Karena untuk mengetahui kayak tadi pengembangan keaktifan siswanya. Nah, dari discovery learning itu terus strategi yang saya lakukan itu adalah atau metodenya saya diskusi kelompok nih, kelompok, membuat kelompok, ada beberapa kelompok supaya bercampur aduk antara yang aktif dan yang kurang. Bisa yang kurang nanti bisa bertanya balik kepada yang aktif atau yang apa pengetahuannya lebih luas gitu, makanya saya atau bisa di metode jenjang gitu itu yang saya lakukan. Baik Bu Yanti, saya sudah memberikan beberapa pertanyaan ya. Untuk praobservasi ya, dari tujuan tadi Bu Yanti sudah menjabarkan, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Yanti juga sudah dipaparkan, dan selanjutnya termasuk ke strateginya juga ya sudah dijelaskan. Sekarang ya saya ingin bertanya mengenai harapan Bu Yanti ya pada proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Yanti sekarang ini, harapannya apa? Ya baik. Harapan saya sih untuk murid-murid bisa dapat mengikuti di kelas dengan baik pembelajaran saya. Terus pembelajarannya juga murid-muridnya aktif. Terus di kelas juga pembelajarannya hidup supaya bisa berkolaborasi dengan baik. Itu yang saya harapkan. Terima kasih ya Bu Yanti, semoga harapannya
bisa apa dicapai ya Bu Yanti gitu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, silakan KM untuk memimpin doa. Siapa doa dalam hati mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah tadi sudah melakukan doa. Nah, hari ini, hari yang cerah ini, alhamdulillah kelasnya sudah rapi, sudah bersih. Sebelum memulai lanjut untuk pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu, ya. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk atau hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah kalau hari ini hadir semua. Udah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah, siapkan bukunya di atas meja, buku, pulpen, silakan. Persiapkan bukunya di atas meja. Oke, sudah siap? Ya, kalau sudah, lanjutkan. Ibu akan menyampaikan materi tentang balok pada bangun ruang sisi datar. Ibu ingin bertanya sama kalian. Yang ada di sekitar kalian, apa sih benda-benda atau contohnya yang berbentuk balok? Siapa yang tahu? Anissa. Kotak tisu. Kotak tisu. Tuh, salah satu contohnya yaitu kotak tisu. Siapa lagi yang mau? Oh, Nopal. Apa Nopal? Akuarium. Akuarium. Nah, dari contoh-contoh tadi atau yang tadi disebutkan oleh teman kalian, oleh Nisa, Nopal, ada tempat tisu, ada akuarium, banyak lagi, ada yang biasa kalian pakai. Misalkan untuk menghapus atau penghapus yang panjang, itu juga contoh berbentuk balok. Nah, dari yang contoh-contoh tadi ternyata banyak manfaatnya. Tempat tisu untuk wadahnya tisu. Akuarium untuk apa? Untuk ikan. Nah, penghapus untuk menghapus. Ternyata manfaat dari benda-benda tadi yang berbentuk balok itu juga berguna atau bermanfaat untuk kalian dalam belajar, dalam kehidupan di sekitar kalian. Nah, itu manfaat atau kegunaan atau gambaran bentuk balok. Nah, sebelum Ibu menayangkan PowerPoint dalam pembelajaran materi balok, Ibu akan menjelaskan dulu materi prasyaratnya dan tujuan pembelajarannya, terus modelnya. Tadi yang pertama materi prasyaratnya tentang balok ini adalah mengenal dulu bentuk aljabar, karena untuk menghitung. Mengenal dulu bangun ruang. Bangun ruang itu macam-macam. Selain dari balok, terus ada kubus, ada lagi prisma dan limas. Tadi apa? Bangun datar, bangun ruang sisi datar tadi apa? Ada selain balok, ada kubus, ada prisma, ada limas. Nah, yang Ibu bahas untuk hari ini adalah balok. Itu mengenai materi prasyaratnya. Tadi mengenal bentuk aljabarnya, mengenal bangun ruang sisi datarnya. Nah, tujuan pembelajarannya untuk hari ini adalah yang pertama, mengetahui jenis atau definisi balok. Tadi yang pertama, mengetahui jenis atau definisi balok. Yang kedua, mengetahui jaring-jaring balok. Yang ketiga, menentukan rumus balok. Yang keempat, menghitung luas permukaan balok. Jadi ada 4 tujuannya. Yang pertama, mengetahui definisi balok. Yang kedua, mengetahui jaring-jaring balok. Yang ketiga, menentukan rumus luas permukaan balok. Yang keempat, menghitung luas permukaan balok. Paham ya, yang tadi Ibu sebutkan ada tujuannya, materinya. Nah, modelnya, untuk model pembelajarannya Ibu akan menggunakan discovery learning. Apa sih itu discovery learning? Discovery itu adalah penemuan, jadi kalian menemukan sendiri, mengetahui sendiri apa yang diajarkan oleh guru tentang materi hari ini. Itu tentang discovery. Nah, paham? Semangat untuk hari ini? Semangat. Jangan loyo doang, itu semangat.
sebelum memulai lagi atau melanjutkan lagi, mending kita yel-yel dulu supaya semangat, supaya rajin lagi untuk menyampaikan materi hari ini. Oke? Semangat siang. Oke, lagi ya. Semangat siang. Oke, berarti harus semangat. Nah, petunjuknya nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya, tapi jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Ya, jangan kelewat tulis nama anggota kelompoknya. Itu yang pertama. Identitas nama kelompok. Nah, selanjutnya selain identitas, nanti kalian mengerjakannya durasinya 30 menit. Ya. Durasinya 30 menit, nanti diskusikan. Sambil berdiskusi, yang lain mencatat hasil pekerjaannya. Terus nanti kalau sudah selesai, durasi 30 menit selesai, nanti presentasikan hasilnya atau bacakan di depan kelas. Ya. Oke, paham? Ya, kalau paham, nanti ini Ibu akan bagikan sesuai dengan kelompoknya. Nah, tadi Ibu sudah membagikan, ya. Kalian baca, amati apa pertanyaannya. Kalau kalian sudah membaca, mengamati, boleh nanti kalian tanyakan kepada Ibu. Kalau pertanyaannya belum dimengerti dan dipahami, ya. Bisa mengacungkan tangan. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan tentang pertanyaannya. Oke, silakan dibaca dulu, dipahami. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah paham soalnya. Ya, bentar. Ini petunjuknya. Nah, ini yang dikerjakan soalnya. Ini gambarnya, nah ini pertanyaannya. Ini jawab. Oke. Tadi apa? Boleh di bawah, boleh di atas, yang penting jelas. Nama kelompok. Kelompok 4 berarti. Ya, boleh di sini semua, nggak apa-apa kalau ini nggak cukup. Berarti di sini kelompok 4, nama anggota. Ada yang ditanyakan? Kah? Oke. Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita waktunya mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi kalian beserta kelompoknya. Silahkan kalian maju ke depan. Perwakilan setiap masing-masing kelompok. Kelompok 1 silahkan. Tepuk tangan yang buat kelompok 1. Dipersilakan untuk perwakilan saja, boleh berdua, boleh bertiga, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, silakan perhatikan kelompok yang di depan. Nanti kalian boleh bertanya kepada yang kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan dilanjut. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan anggota yang bernama saya Wirin Sanjaya, saya Sabti Ramadhani, dan teman-teman saya Firni, Layung, Handika, dan Agrio. Untuk safety silahkan dibacakan. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok. Ada 6 bidang, diantaranya diagonal bidang depan adalah AFBE, diagonal bidang belakang adalah DGCH, dan diagonal bidang kanan adalah BGCF, diagonal bidang kiri adalah AHDE, diagonal bidang atas adalah EGFH, dan diagonal bidang bawah adalah ACBD. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Ada 4 diantaranya, diagonal ruang AG, CE, HB, dan DF. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Sudah terdengar jelas? Sudah? Tidak ada yang menanggapi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan lanjutkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, tadi baru satu kelompok sudah maju ke depan tentang diagonal. Kelompok selanjutnya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jari balok. Anggotanya terdiri dari Alfian Atmaja, Ramdhani, Lutfi Adabi, M. Rizky Rahmadani, Rifki Firdaus, dan Baba Nabani. Banyak titik sudut dalam balok, yaitu ada 8, yang terdiri dari titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Banyak rusuk ada 12, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, F, G, A, E, G, H, G, H, dan F, B. Banyak sisi ada 6, yaitu sisi atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 mengenai titik, sisi, dan rusuk. Dijelaskan. Nah, dari jawaban kelompok 3 ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Yang mana sisinya, yang mana titiknya, yang mana rusuknya? Tadi titiknya ada berapa? Ada 8. Titiknya ada berapa? 8. Ada 8. Tadi sudah dijelaskan mana saja titiknya? Titik A, B, C, D. Silakan lihat kelompok yang lain, perhatikan. F, G, H. Titiknya ada 8. Berarti yang ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Dari balok tersebut. Itu titiknya. Sudah jelas? Sudah jelas dari kelompok yang lain? Nah, kalau sudah silakan tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kumpulkan kembali jawaban dari diskusinya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, tadi sudah semuanya mempresentasikan atau menampilkan hasil pekerjaannya melalui lembar kerja. Ya, tadi dari pembahasan mengenai unsur-unsur balok, terus contoh-contoh bentuk balok. Nah, maka kesimpulannya dari pembahasan balok ini ternyata bermanfaat dari bentuk-bentuk yang tadi Ibu sebutkan. Tadi apa sih bentuknya? Salah satunya yang ada di depan. Ini itu berbentuk apa? Balok. Balok ini atau benda ini tempat apa? Tempat tisu. Tadi selain tempat tisu ada lagi contohnya atau bentuknya, ada akuarium, ada lagi penghapus. Nah, tadi yang disebutkan antara tempat tisu, penghapus, akuarium, yang ada benda-benda tadi yang ada di sekitar kalian, yang kalian lihat, yang kalian temukan itu ternyata bermanfaat. Ya, ternyata kesimpulan dari balok ini bermacam-macam. Oke. Tadi alhamdulillah sudah menampilkan dengan baik. Tepuk tangan dulu buat. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan, menampilkan dengan baik, dengan percaya diri walaupun ada sedikit rasa malu-malu, tapi kalian sudah berani maju ke depan. Oke, terima kasih untuk diskusinya dengan baik dan lancar. Ya. Untuk selanjutnya, evaluasinya kalian mengerjakan soal berbentuk pilihan ganda. Tapi soalnya di Google Form. Silakan HP-nya boleh dibuka. Sudah siap? HP-nya sudah ada di tangan? Nah, Ibu akan men-sharekan link jawabannya. Silakan kalian kerjakan di link itu. Durasinya 10 menit. Pilihan ganda. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Sudah bisa kebuka?
Oke, untuk link jawabannya itu atasnya ada kuis, di bawahnya ada nama, terus di bawahnya lagi ada kelas 7, 8, 9. Kalian pilih kelas mana ya, klik kelasnya yang ada kelas 7, 8, 9. Sudah? Sudah? Oke, terima kasih kalau sudah semuanya. Nah, tadi sudah serangkaiannya sudah menyampaikan materi, sudah berdiskusi kelompok, sekarang sudah mengerjakan kuis. Nah, untuk hari berikutnya, Ibu akan menyampaikan materinya tentang limas dan prisma pada bangun ruang sisi datar. Kelanjutan dari balok, dari serangkaian tadi sampai saat ini, Ibu akan merefleksikan untuk pembelajarannya. Nah, nanti kalian jawab, boleh salah satu orang untuk menjawab, merefleksikan dari pembahasan yang Ibu sampaikan. Apakah sudah jelas, sudah paham, sudah dimengerti oleh kalian yang Ibu tayangkan dari PowerPoint ataupun dari menggunakan alat peraga yang berbentuk tempat tisu ini. Perkenalkan, nama saya Nopal Ahmad dari kelas 8. Saya akan merefleksikan satu untuk pembelajaran ini bisa dilakukan dan mempersiapkan dengan baik. Dua, untuk dia menjelaskan materi dengan baik sehingga kami mudah memahaminya. Tiga, materi yang disampaikan dengan PowerPoint mudah dimengerti. Empat, untuk menanggapi pemberian tugas di situ melalui Google Form sudah dilakukan dengan menggunakan HP sehingga tugas dan tugas kelompok dengan LKPP mudah dipahami. Sekian refleksi dari saya. Oke, terima kasih buat Nopal. Tepuk tangan buat Nopal. Tadi Nopal sudah menerangkan dan menjelaskan untuk merefleksikan pembelajaran dimulai tadi awal sampai hari ini. Ya. Nah, selanjutnya karena sudah selesai, silakan kalian bukunya masukkan ke dalam tas, siap-siap untuk pulang. Kalau sudah siap, sudah rapi semuanya, silakan KM untuk memimpin doa pulang. Dimulai. Selesai. Sudah berdiri dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi bersama saya Novita Fandrianur. Saya CGP Angkatan 10 SMP Negeri 2 Rawamanka, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saya masih ditemani oleh Ibu Yanti SPD sebagai guru yang telah saya observasi, dan saya pun ditemani oleh Ibu Kurnia Suciarti SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih. Kalau ditanya perasaan, sebagai manusia pasti ada rasa tegang, ada rasa canggungnya, tetapi setelah berlangsungnya observasi, sedikit setelah itu merasa tenang dan proses observasi berjalan baik dan lancar. Baik Ibu, berarti perasaan Ibu Yanti pas awal terasa tegang, ya, canggung, ya. Tetapi setelah berlangsung dan lama-kelamaan Ibu merasa tenang gitu ya pada saat observasi, dan alhamdulillah ya observasi juga berjalan dengan baik dan lancar. Baik dan lancar seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu bisa ceritakan kembali nggak terkait area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, dari selama proses pembelajaran yang saya lakukan itu tentang keaktifan siswanya. Ya.
bagaimana di dalam kelas itu siswanya mengenai tentang tanya jawabnya. Terus waktu itu saya diskusi kelompok, jadi bagaimana kerjasama kolaborasi tentang diskusi kelompoknya. Jadi yang saya tekankan itu tentang keaktifan siswanya. Baik, berarti area pengembangan yang Ibu fokuskan itu yaitu keaktifan siswa di dalam kelas ya. Bagaimana siswa aktif dalam tanya jawab ya. Betul. Kemudian aktif saat berdiskusi kelompok gitu. Dan aktif bagaimana mengembangkan potensi dan pengetahuannya ya pada saat pembelajaran berlangsung. Baik Ibu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil? Menurut saya sih sudah berhasil, namun perlu ada perbaikan lagi dalam proses pembelajaran maupun observasinya gitu. Itu. Baik Ibu, berarti area pengembangannya sudah berhasil, namun pasti perlu ada perbaikan kembali untuk diri saya maupun refleksi lah di diri gitu. Berarti sudah berhasil area pengembangannya, namun menurut Ibu masih perlu perbaikan ya. Mohon maaf, boleh Ibu menjelaskan apa yang harusnya Ibu perbaiki? Mungkin dari segi muridnya gitu, dari proses pembelajaran, karena keaktifan siswanya. Jadi supaya siswanya di dalam proses pembelajaran itu rasa percaya diri, jangan malu-malu. Biasanya kan di dalam kelas itu siswa itu takut ya, apalagi pelajaran matematika itu pelajaran yang paling menakutkan. Jadi rasa untuk tanya, menjawab itu siswa rasa agak kurang ya Ibu. Jadi karena mata pelajarannya matematik, jadi merasa tegang, takut itu. Jadi yang saya itu. Jadi ya harus diperbaiki oleh Tapi saya juga perlu refleksi diri juga sebagai guru gitu, bukan hanya muridnya. Jadi ya harus diperbaiki ya. Menurut Ibu itu dalam proses pengembangan ya atau kepercayaan diri dari siswa tersebut ya supaya siswa mungkin tidak kaku ya. Biasanya kan menurut Ibu tadi dijelaskan katanya biasanya siswa kaku, kurang percaya diri. Berarti itu yang harus diperbaiki ya. Selain itu juga terkait perbaikan dari atau refleksi guru juga ya, bagaimana caranya supaya siswa itu tidak terlihat kaku, terus berminat untuk belajar dan bagaimana strateginya. Berminat untuk belajar, terus bagaimana strateginya. Bagus sekali ya Bu Yanti ya. Nah, kemudian Bu Yanti, kendala lain mungkin yang Ibu alami saat observasi apa saja selain tadi mengenai siswa yang kurang percaya diri, kemudian siswa yang kurang aktif ya, masih ada kendala lain? Mungkin dari segi karena proses pembelajarannya sebentar, mungkin karena waktu gitu ya Ibu. Jadi mungkin kendalanya bisa dari waktu, bisa dari suasana belajar, itu yang kendala. Karena kan di kelas itu ada yang memperhatikan, terus karena waktunya hanya 40 menit per jam, terus di kelasnya juga kondisinya ada yang memperhatikan, ada yang tidak, ada yang macam-macam lah kondisi di kelas gitu kan. Itu yang harus itu. Nah, berarti kan tadi kendala lainnya mungkin karena waktu, kemudian siswa juga ya, terkait perhatian siswa ya belum penuh seperti itu. Nah, baik Bu Yanti, saya ingin bertanya terkait rencana Bu Yanti yang akan dikembangkan dalam proses pengembangan diri Bu Yanti ke depan sebagai guru yang berpihak pada murid dalam proses pembelajaran dan perbaikan kualitas sekolah seperti apa?
Menurut saya itu perbaikan dalam pengetahuan proses pembelajaran untuk meningkatkan baik gurunya maupun siswa-siswinya. Pengetahuan Dalam proses pembelajaran. pembelajaran ya, pengetahuan dalam proses pembelajaran. Nah, selain pengetahuan, apakah ada hal-hal lain yang Bu Yanti kembangkan? Mungkin dari mengembangkan lingkungan di sekitar sekolah, mungkin dari yang kalau misalkan lingkungan sekolah itu bagaimana suasana sekolahnya yang nyaman, terus sarana prasarana yang memadai, itu termasuk fasilitas di sekolah itu. Nah, berarti selanjutnya lingkungan sekolah Ya, ya, bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, Betul, nyaman. yang nyaman ya, sehingga proses belajar pun berjalan sangat baik dan Sangat lancar baik. seperti itu ya Bu Yanti. Ya, Masya Allah luar biasa sekali ya untuk Bu Yanti terkait rencana pengembangan dirinya Bu Yanti ke depannya ya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, Ibu Yanti, saya tanya kira-kira kapan ya Bu Yanti melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Rencana sih ya ke depan saya akan merencanakan dimulai dari sekarang sampai ke depan mungkin akan terus memperbaiki baik dari diri saya dan untuk pengembangan pengetahuan murid-murid itu gitu. Nah, Ke depan. Ke depan ya. Ya. Tahap awal yang akan Ibu lakukan bagaimana atau seperti apa untuk rencana ke depan? Ya pasti untuk memperbaiki diri saya yang pertama mungkin mencari referensi dari teman atau rekan mulai dari sekolah teman atau yang di luar, yang di sekolah luar juga bisa, itu yang saya lakukan. Itu ya, Ya. mana ya yang akan Ya. Bu Yanti lakukan. Nah, sekarang saya ingin bertanya ya, Bu Yanti mengharapkan pembelajaran yang seperti apa sih untuk kedepannya? Saya harapkan sih bisa siswa-siswi antusias di dalam kelas gitu, terus kondusif, nyaman, saya harapkan. Terus nanti juga proses pembelajaran juga enak kalau misalnya suasana nyaman, tenang gitu Ibu. Bu Yanti ya, semoga rencana Ibu dapat terrealisasi dan diimplementasikan ya dengan baik dan lancar demi kualitas pembelajaran ya yang lebih baik dan tentunya yang Ibu Yanti harapkan ya. Kemudian Bu Yanti, saya ucapkan terima kasih ya atas waktunya gitu. Ya, semoga kita sama-sama memperbaiki Ya, diri terus ya, belajar. dan terus belajar ya, karena menjadi guru itu memang kewajibannya Berat sekali. belajar ya, kewajibannya berat sekali gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita mau terus belajar, pasti kita akan diringankan menghadapinya seperti itu ya. Nah, terima kasih kepada Bu Yanti, semoga Bu Yanti sehat selalu. Amin. Ya, semoga Bu Yanti tetap semangat mendidik Ya, harus semangat sebagai mendidik guru. siswa supaya bisa menjadi anak-anak yang baik ya dan berkarakter Generasi bangsa ya Ibu. berkarakter profil belajar Pancasila tentunya ya, karena murid kita itu adalah generasi penerus bangsa ya, Betul, dan betul. kita itu sebagai guru, sebagai fasilitator, dan dimana kita yang menyaksikan bagaimana murid-murid kita itu tumbuh ya, mau menjadi apa murid kita ke depannya ya, kita berperan penting di situ. Baik, terima kasih Bu Yanti. Ya, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.